cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di cerita kita dalam warna cerita. Kali ini kita akan belajar sembari mewarnai yang membahas tentang sapi. Siapa di sini yang suka minum susu sapi? Bukan minum langsung ke sapinya loh ya. Susu sapi biasanya sudah diolah dan dikemas menjadi susu siap minum yang biasa dijual dan diedarkan. Pasti mayoritas dari kita sudah pernah mengkonsumsi susu sapi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sapi. Tentang seperti apa kehidupan dari hewan satu ini. Yuk kita simak bersama agar bisa menambah ilmu tentang hewan ternak satu ini. Kita akan belajar tentang sapi sambil mewarnai gambar sapi. Sapi mulai menjadi hewan ternak sejak zaman Neolitik atau sekitar tahun 9500 sebelum Masehi di daerah timur. Hewan ini termasuk makhluk sosial karena selalu berkumpul dalam satu kawanan. Sapi yang dikenal dengan hewan yang berkelompok serta suka berteman dengan kawanannya akan terbantu dengan suara mu tersebut untuk mempertahankan kontak dengan kelompoknya. Nada-nada yang berbeda juga menggambarkan suasana hati yang berbeda, seperti rasa kegembiraan, kemarahan, dan meminta tolong untuk meminta bantuan. Lucunya, hewan ini bisa menaiki tangga loh, tapi tidak bisa menuruninya lagi. Hal ini disebabkan karena lutut sapi tidak bisa menekuk sempurna. Sapi juga berdiri dan duduk sekitar 14 kali dalam sehari. Lalu, tahukah kalian, ternyata luas pandangan mata sapi bisa mencapai 360 derajat. Hal ini karena mata sapi terletak pada kedua sisi kepalanya. Kemampuan ini membuat sapi mampu melihat di sekelilingnya tanpa harus menggerakkan kepala. Hal ini juga membantu sapi berlindung dari pemangsanya. Selain itu, sapi memiliki kelopak mata ketiga yang melindungi mata mereka dari debu dan kotoran lainnya. Namun, ketika sapi merunduk atau dalam keadaan memakan rumput, maka mereka bisa melihat hampir 360 derajat. Sedangkan ketika mereka berdiri, mereka memiliki titik buta pada bagian belakang tubuhnya. Berbicara mengenai sistem pencernaan sapi, ternyata cukup rumit untuk mengolah makanannya. Sapi mempunyai 4 bagian perut, yaitu perut jala, perut sebenarnya, perut buku, dan perut besar. Rumput yang dimakan oleh sapi dan dikunyah akan masuk ke bagian perut besar, lalu akan dikeluarkan lagi dan dikunyah lagi. Setelah itu, rumput akan ditelan kembali menuju perut sebenarnya dan diolah. Oleh karena itu, sapi membutuhkan waktu 6-8 jam hanya untuk mengunyah makanannya dengan baik. Fakta menarik sapi selanjutnya yaitu, untuk menentukan umurnya, kita bisa melihat giginya. Sapi memiliki 32 gigi dan mereka mengunyah sebanyak 50 kali sebelum menelan semua makanannya. Sapi yang masih muda bisa dilihat dari jumlah gigi seri yang terdapat pada rahang dan bawahnya. Sedangkan untuk melihat usia sapi yang lebih tua, bisa dilihat dari keausan gigi dari derajat jarak antar gigi. Pada saat sapi berusia 18 bulan hingga 2 tahun, hewan ini akan kehilangan 2 gigi susu tengah dan diganti dengan gigi seri permanen.
Kemudian di tahun selanjutnya, ia akan kehilangan sepasang gigi susu menjadi permanen hingga usia 5 tahun. Saat itu gigi seri sudah sepenuhnya permanen. Lalu jika sudah lebih dari 5 tahun, usia mamalia ini dapat dilihat dari keausan gigi dan lepas atau hilangnya gigi. Untuk lama masa kehamilan pada sapi, itu bisa dipengaruhi oleh ras dan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan. Kalau anak yang akan dilahirkan jantan, maka waktu kehamilan akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan sapi yang hamil anak betina. Rata-rata sapi yang hamil antara pada hari 283 sudah melahirkan. Sapi juga memiliki indera penciuman yang tajam loh, sehingga bisa mendeteksi aroma sejauh 6 mil. Kemampuan ini membuat sapi bisa membedakan jenis tumbuhan, mencari makanan, dan menghindari pemangsa. Nah, itulah beberapa fakta mengenai sapi. Dan ini dia gambar kita juga sudah selesai. Nah, sekarang kalian sudah paham ya tentang beberapa fakta mengenai sapi. Sebelum berakhir, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe agar kita bisa berjumpa kembali dalam video selanjutnya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.